Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian beserta keluarga diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan membahas tipis-tipis permainan catur antara bintang muda Indonesia. Dialah Satria Duta Cahaya yang berhadapan dengan Jordi Poyatos. Partai ini terjadi di Olimpiade Catur tahun 2024 di Budapest, Hungaria. Satria Duta Cahaya, ia lahir pada 17 Juli tahun 2008. Selain Dewa Kipas, Satria Duta Cahaya ini ternyata juga pernah mengalahkan Gotham Chess pada tahun 2020 lalu. Artinya Gotham Chess dikalahkan oleh anak SD dan dengan waktu 3 menit saja. Sementara Jordi Poyatos, ia lahir tahun 1984 dan berkebangsaan Andorra. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke partainya. Satria putih, Poyatos hitam. Satria mengawali dengan pion E4, lalu dibalas oleh Poyatos pion C6, karukan defense. Putih pion D4, hitam pion D5. Putih kuda C3, pion hitam pukul pion di E4. Kuda putih memukul balik, dilanjutkan hitam dengan membawa kudanya pergi ke F6. Tanpa pikir panjang, kuda hitam dipukul oleh Satria, sehingga pion di E7 membalas memukulnya, dan pion putih berkembang ke C3. Gajah gelap hitam ke D6 memberi jalan rajanya untuk melakukan rokade. Disusul dengan putih gajah terangnya pergi ke D3, dan benar saja hitam melakukan rokade pendek. Menteri putih kini ke C2, mengancam sekak di petak H7, lalu hitam menjawab dengan sekak benteng E8. Kuda putih menutup, baru hitam memajukan pion di H5. Giliran Satria melakukan rokade pendek, dilanjutkan pion hitam ke H4. Kini gajah gelap menawarkan pertukaran, tetapi didiamkan oleh hitam. Hitam memilih mengembangkan kudanya pergi ke A6, sehingga Satria memulai pertukaran gajah gelap. Gajah pukul gajah dan menteri hitam membalas memukulnya. Pion putih ke H3 menghalangi laju pion hitam, dan kuda hitam pergi ke C7. Menteri putih D2. Kuda hitam manuver ke E6, lalu pion putih F4. Petak G5 telah diamankan oleh pion putih, sehingga kuda hitam kembali lagi ke C7. Lalu pion putih F5, dan kuda hitam kini ke D5. Pion putih C4 mengancam kuda, dan menteri hitam menawarkan pertukaran. Kuda menutup di C3, kuda pukul kuda, dan pion putih memukul kuda hitam mengancam menteri. Sampai di sini posisi putih sedikit diunggulkan, karena semua perwira putih siap melakukan manuver ke pertahanan raja hitam. Benteng F bisa ke F4, lanjut ke H4. Gajah terang di D3 siap ke E2 atau memposisikan diri di C4 setelah pionnya maju, mengancam langsung ke diagonal raja hitam. Sementara benteng putih A juga telah siaga menggantikan peran benteng satunya di lajur F. Sementara hitam, gajahnya terhalang oleh pion putih. Kedua benteng masih belum tertaut, dan menterinya harus mengamankan diri dari ancaman pion. Masih ingat kan kalian dengan pelajaran dasar catur, di mana tempo pergerakan perwira akan berpengaruh terhadap banyak hal. Oke, lanjut menteri hitam mengamankan diri di A5. Lalu benteng putih pergi ke F4. Pion hitam menawarkan pertukaran ke C5, dan benteng putih
tidak juga memukul pion, tetapi mengarahkan selajur dengan raja hitam di G4. Di posisi ini sesungguhnya hitam telah berada di posisi kritis. Jika pion G maju ke G6, maka dipukul saja oleh pion. Setelah dipukul kembali, tentu benteng kembali memukul skak. Menteri Putih juga siap meluncur pergi ke H6, mengancam skakmat dengan memukul pion di G7. Lalu menurut teman-teman, apakah langkah terbaik yang harus dilakukan oleh hitam? Jika menurut Stockfish, langkah terbaik hitam saat ini adalah raja pergi ke F8. Namun saya sendiri juga tidak yakin dengan langkah tersebut. Dan yang terjadi di partai ini adalah hitam membawa pion G pergi ke G5, sehingga langsung saja dimakan secara en-passan oleh pion putih. Lalu sampai di sini hitam menyerah, mengaku kalah karena hitam sudah tidak bisa melakukan apapun. Dan jika permainan ini diteruskan, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Ini adalah satu pilihan langkah dari sekian banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi ya teman-teman. Sehingga jangan dianggap bahwa ini adalah satu-satunya langkah. Namun untuk hitam bisa membalikkan keadaan mengungguli putih itu seperti kemungkinan mustahil. Ya mungkin dengan menunggu putih melakukan blunder bisa saja, tapi master catur tidak mungkin melakukan blunder sepele, apalagi di ending game. Baiklah teman-teman, semoga video ini menginspirasi permainan catur teman-teman untuk selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika berkenan silahkan like video ini, subscribe channel ini, dan sebarkan video dan channel ini. Jika kurang berkenan, jangan sungkan-sungkan untuk melakukan kritik, saran, dan masukannya melalui kolom komentar. Terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.